Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendri. Saya CGP Angkatan 11 dari SMP Muhammadiyah Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dalam menentukan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sekolah atau individu dengan berfokus pada kekuatan, potensi, dan hal-hal positif yang ada. Dalam konteks inquiry apresiatif, orang atau sekolah diajak untuk mengidentifikasi apa yang berjalan dengan baik, apa yang dihargai, dan bagaimana hal tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Langkah yang saya gunakan agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif adalah menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari huruf B, A, G, C, dan A. B adalah buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Dalam alur B, buat pertanyaan utama. Isi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Dalam alur A, ambil pelajaran. Dalam memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Pada alur G, dari mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Alur C, jabarkan rencana, identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir A, atur eksekusi, adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah menumbuhkan karakter mandiri murid. Kemudian saya jabarkan melalui kalimat prakarsa perubahan, yaitu menyusun kesepakatan bersama di dalam kelas guna menumbuhkan kemandirian murid. Metode tahapan Bagja adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan kemandirian murid? Kemudian daftar tindakan, ajak kepala sekolah teman sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya kemandirian murid, memahami profil pelajar Pancasila, elemen mandiri dan sub-elemen-elemennya, mengadakan studi banding dengan sekolah yang kemandirian muridnya tinggi, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman atas kemandirian murid? Aktivitas apa saja yang menurut siswa dapat menumbuhkan kemandirian? Situasi apa yang dapat kita amati dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian murid? Daftar tindakan. Pertama, cari informasi bagaimana pembelajaran yang meningkatkan kemandirian murid. Wawancara atau survei pengalaman atau pendapat rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan komite. Catat situasi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Gali mimpi. Pertanyaan pertama yang muncul, apa saja dampak positif dari pembuatan kesepakatan kelas? Yang kedua, apa perasaan murid setelah membuat kesepakatan kelas? Serta tindakan yang muncul. Yang pertama, gali informasi terkait respon murid yang ikut berpartisipasi dalam kesepakatan kelas. Menanyakan respon dan perasaan murid setelah membuat kesepakatan kelas. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa langkah pertama atau paling sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat kesepakatan kelas bersama murid? Berapa lama proses untuk membuat kesepakatan kelas? Kemudian muncul daftar tindakan. Yang pertama, mengumpulkan siswa untuk berdialog membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, mendokumentasikan hasil dialog bersama dalam upaya membuat kesepakatan kelak.
Dan terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kesepakatan kelas? Kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut? Dan yang terakhir, daftar tindakan, mengajak murid dan wali kelas untuk bersama-sama membuat kesepakatan kelas, memberikan motivasi dan mengarahkan murid dalam pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Demikian video yang saya buat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.